Mantap. Ya, baik, terima kasih. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita memanjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam rutinitas kita, belajar dan berdiskusi bersama dalam forum Muji Santosa, konsultan Muji Santosa, training dan consulting. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Yang kami hormati Pak Muji Santosa, dalam hal ini diwakili oleh Pak Prof. Mutlis, yang terhormat Pak Bambang Saputra selaku narasumber dari LKPP, Bapak Ibu peserta Zoom meeting MSTT pada hari ini, yang alhamdulillah semoga hari ini masih ada lagi yang masuk dalam forum ini walaupun saat ini masih 18 orang. Seperti biasa izin kami membuka acara ini. Mulai pantun, perut sakit, pergilah ke WC, rasa lapar, makanlah kol-bolu. Berjumpa kembali dalam MSTC, semoga berkah dan sehat selalu. Amin, amin. Amin. Langit cerah, langit yang biru, duduk santai sambil rebahan. Selamat merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Semoga bahagia, damai, dan penuh keberkahan. Bagi yang melaksanakan, bagi yang merayakan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami akan membacakan ketentuan pelaksanaan MSTC seperti biasa. Yang pertama, peserta webinar dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan pelaksanaannya. Kemudian peserta webinar dimohon untuk mengisi daftar hadir yang telah dibagikan sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama dalam sertifikat MSTC. Peserta webinar dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan apabila narasumber telah menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, yaitu dengan cara menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang telah tersedia atau mengklik kolom raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber yang akan dibantu oleh moderator. Peserta webinar dilarang menyebarluaskan link MSTC ini kepada siapapun di luar keanggotaan MSTC. Dan peserta webinar dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya kegiatan webinar pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 seperti biasa jam 2 sampai dengan selesai. Adapun materi kita hari ini adalah adendum surat pesanan dalam purchasing. Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita dari LKPP yaitu Pak Bambang Saputra, beliau salah satu praktisi pengadaan. Kemudian susunan acara kita pada hari ini yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi, selanjutnya sesi tanya jawab, kemudian closing statement dan penutup. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita bersama, materi terkait dengan adendum surat pesanan ini adalah materi yang sangat penting, apalagi di penghujung-penghujung tahun ini, walaupun memang alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai dalam proses pembayaran
baik konduksi, pekerjaan lain-lainnya itu kalau di tempat kami masih dalam proses pembayaran. Mudah-mudahan melalui materi ini ada tambahan ilmu bagi kita semua terkait dengan e-petition ini. Untuk lebih jelas lagi nanti insya Allah Pak Bambang dapat menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Bambang, silakan. Baik, terima kasih Pak Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir ya selaku moderator. Nah, kita di siang hari ini akan ngobrol-ngobrol nih ya tentang apa nih? Salah satu ya yang merupakan rangkaian proses pengadaan barang jasa, khususnya dalam proses yang menggunakan e-purchasing ya. Di mana dalam purchasing itu nanti kita ada bentuk kontrak yang kita sebut sebagai surat pesanan. Nah, bagaimana sih surat pesanan ini kita laksanakan gitu ya dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kontrak gitu. Apalagi sekarang katalog kan Pak Nasir ya, ini udah versi 6 nih, versi terbaru gitu ya. Yang jauh banget gitu ya mekanismenya dengan yang katalog versi 5 deh gitu ya. Jadi bagaimana sih kita memperlakukannya, kira-kira fitur-fitur apa yang sudah ada di dalam katalog versi 6 tersebut ya, dalam hal proses perubahan kontrak atau adendum kontrak ya pada katalog elektronik. Nah, selain adendum juga nanti kita akan membahas juga tentang pembatalan kontrak ya. Jadi yang namanya kontrak itu kan ya bisa normal ya, bisa ada adendum, bisa juga ada proses batal gitu ya atau berhenti. Nah, kurang lebih nanti akan seperti apa gitu. Nah, untuk materi sini nanti kita akan apa namanya ya, sharing lah gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya mengajari atau paling pintar enggak ya. Nah, tapi lebih kebetulan aja gitu ya. Saya di LKPP ya. Pernah terlibat juga ya di dalam beberapa pembuatan peraturan di terkait penggunaan di katalog ini. Izin share screen Pak Nasir. Lanjut, Pak. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Kelihatan ya? Sudah jelas, siap. Oke, tata cara adendum dan pembatalan transaksi pada katalog elektronik versi 6 ya. Jadi ketika kita ngomongin tentang katalog elektronik atau e-purchasing, maka ya kita tidak lepas dari regulasi atau dasar hukum ya. Bagaimana sih kita melaksanakan proses pengadaan barang jasa khususnya untuk e-purchasing ini. Nah, untuk e-purchasing sebetulnya ini sudah apa ya lahirnya itu ya. Jadi kelahirannya itu adalah di kurang lebih sekitar tahun 2012 lah gitu ya. Nah, kemudian di sana masih menginduk kepada Perpres 54 ya, kemudian perubahan dan seterusnya hingga terakhir di Perpres 54 itu, nah itu berubah di Perpres 4 ya tahun 2014 gitu. Nah, di sanalah sebetulnya bahasa purchasing ini baru apa nih? Betul e-katalog dulu ya, bahasanya itu masih katalog gitu. Jadi katalog elektronik. Jadi memayungi hukum proses purchasing dan katalog kita. Nah, setelah Perpres 4 itu muncullah Perpres 16 ya tahun 2018. Nah, saat ini kemarin di bulan Mei ya sudah muncul perubahan kedua atas Perpres nomor 16 tersebut ya. Nah, itu yang bicara ya salah satu halnya justru adalah penguatan di sektor katalognya sendiri gitu ya, di proses katalog, proses purchasing dan seterusnya. Nah, kemudian turunannya yaitu Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021. Kenapa Perpres tahun 2025 tapi perlemnya masih perlem 2021 ya Bapak Ibu ya? Ya betul ya, karena memang saat ini untuk aturan turunan dari Perpres 46 sendiri memang masih dalam proses penyusunan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama di dalam transisi ya proses perubahan dari Perpres 46, maka kita masih bisa menggunakan peraturan yang ada sebelumnya. Namun harapannya tidak ada kontradiktif ya atau merubah secara substansi dan seterusnya. Sehingga kita memang masih dapat berpegangan kepada peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2021. Nah, untuk perlem tersebut pun kemudian diturunkan lagi dalam bentuk keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024
tentang juknis pelaksanaan katalog elektronik ya. Kemudian ada lagi salah satunya tentang ya, pedoman pelaksanaan mini kompetisi ya. Nah, surat edaran nomor 3. Namun kita tidak akan mendalami itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Perlem 9 tahun 2021 sebetulnya bahasanya itu memang masih sangat normatif ya, bahasanya masih sangat normatif. Jadi belum mengatur secara detail ya tata caranya, pedomannya dan seterusnya. Nah, namun demikian setelah diturunkan ke keputusan Kepala KPP nomor 77, nah di dalam Perlem 9 juga disebutkan bahwa salah satu yang menjadi dasar pelaksanaan atau dasar hukum pelaksanaan proses katalog adalah panduan pengguna aplikasi. Gitu ya, panduan penggunaan aplikasi. Nah, di dalam katalog versi 6 sekarang ya, panduan penggunaan aplikasi itu ada 2 tempat Bapak Ibu ya. Yang pertamanya itu ada di syarat dan ketentuan katalog elektronik versi 6 dan yang satu lagi tentang panduan penggunaan katalog versi 6 atau pusat bantuan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baca tuh, kalau Bapak Ibu klik ya di pusat bantuan, maka Bapak Ibu bisa melihat situ panduan sebagai PPK, panduan sebagai penyedia gitu ya, sebagai bendahara, APIP dan seterusnya. Nah, apa yang diatur di dalam pusat bantuan tersebut, nah itu juga sudah merupakan satu bagian hukum yang tidak terlepas dari penggunaan katalog itu sendiri. Ya. Nah, yang jarang kita perhatikan itu adalah di syarat dan ketentuan nih ya tentang katalog elektronik versi 6. Nah, di dalamnya ini, di dalam syarat dan ketentuan, nah itu sebetulnya sudah merangkum ya sebagian besar apa-apa saja yang kita perlukan dalam proses baik proses purchasing maupun proses pengendalian kontraknya tuh ya. Di purchasing bagaimana? Ya di purchasing ini adalah merupakan pernyataan si penyedia nih, bos. Penyedia itu ya wajib menanyakan informasi yang benar, wajib menanyakan harga yang benar, yang tidak lebih mahal daripada harga pasar gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ada hak dan kewajiban penyedianya, baik dalam hal menanyakan produk maupun dalam hal melayani surat pesanan. Nah, begitupun terhadap PPK-nya. Ya. Jadi syarat dan ketentuan ini juga mengatur hak dan kewajiban pembeli, ya. Baik PP maupun PPK-nya. Ya, termasuk juga nanti pada mekanismenya ya, apa saja yang perlu bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana jika ada permasalahan hukum, keadaan kahar dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya yang kita pelajari di hari ini ya tentang adendum dan pembatalan kontrak, nah itu pun juga sudah diatur ketentuannya, isinya, tata caranya itu di dalam syarat dan ketentuan serta panduan penggunaan katalog versi 6 Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi nanti bisa ambil baca-baca tuh apa saja sih yang mendasari. Nah, kemudian Bapak Ibu ya tentang katalog sendiri ya, kalau kita cari definisi ya dari katalog ya sebetulnya nggak ada yang secara eksplisit tuh menjelaskan apa sih itu katalog ya. Nah, namun secara tersirat kita bisa mendefinisikan atau kita bisa menyimpulkan bahwa katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang atau jasa, harga, penyedia dan pelaksana swakelola dan atau informasi lainnya. Ya, jadi nanti ke depan pelaksana swakelola, nah ini juga bisa menawarkan produknya di dalam proses dan di dalam katalog elektronik ya, walaupun saat ini memang belum bisa. Nah, untuk surat pesanan sendiri, nah ini adalah perjanjian tertulis ya antara PPK dengan penyedia katalog dalam proses e-purchasing. Ya, kemudian adendum adalah perubahan terhadap surat pesanan dalam hal terjadi perbedaan antara kondisi lapangan. Nah, ini bahasanya ini ya. Apabila terjadi kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi gambar dan atau spesifikasi teknis atau KK yang ditentukan dalam dokumen surat pesanan yang disepakati bersama. Nah, kemudian pembatalan transaksi adalah pengakhiran atau pembatalan pelaksanaan transaksi atau surat pesanan melalui katalog karena adanya alasan tertentu. Nah, jadi sebetulnya sudah jelas nih Bapak Ibu ya, ketika kita bicara tentang adendum, maka tidak bisa sepenuhnya tanpa tanpa batasan ya.
tanpa batasan kita mau mengadendum, nah itu sebetulnya harusnya tidak bisa ya. Jadi bagaimana sih saat apa kita dilakukan adendum ya? Nah, khususnya adalah apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi. Kondisi lapangan yang seperti apa ya? Kondisi lapangan tempatnya nggak siap, mungkin ada keadaan apa nih darurat ya, mungkin ada apa lagi PPK-nya ganti, mungkin rekening penyedianya diganti gitu ya, sehingga diperlukan adalah proses adendum. Atau mungkin ada keuangannya ya, yang lagi sedang apa tuh, blokir ya, efisiensi sehingga tidak bisa melaksanakan seluruhnya. Nah itu bisa tuh dilakukan proses adendum. Nanti kita akan bahas secara lebih detail mengenai tentang adendum ini. Nah sebelum kita bahas tentang adendum Bapak Ibu ya, jadi sedikit saja kita bercerita ya tentang katalog ya. Jadi berbeda memang ya katalog zaman dulu dan zaman now. Tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi kalau katalog dahulu kan mekanismenya itu sudah lebih apa ya? Kalau dulu itu bisa dibilang dari segi amannya ya, mungkin lebih aman daripada yang sekarang ya. Kenapa sih gitu ya? Ya karena kalau di katalog dahulu ya, untuk suatu produk dapat tayang di katalog ya, produk ini harus melalui seleksi yang ketat, baik produknya maupun penyediaannya bahkan juga harga. Sehingga para pembeli ketika melakukan pembelian di katalog, nah itu cenderung aman ya. Bahkan selama saya di katalog ya, nggak pernah dapat laporan ada proses katalog yang diperiksa gitu ya. Diperiksa itu jarang banget lah gitu ya. Ada pemeriksaan. Biasanya auditor udah kalau ditanya ya, menggunakan apa nih? Katalog nih Pak, gitu ya. Nah itu sudah males tuh nyemplingnya ya. Karena harganya kenapa? Ya karena produknya sudah dijamin, harganya pun juga sudah dijamin. Ya, tapi itu dulu gitu ya. Ketika suatu produk untuk dapat tayang di katalog itu prosesnya panjang dan berliku. Nah, proses yang panjang dan berliku itu kemudian ya di tahun 2021 ya kita mengambil kebijakan dengan arah yang berbeda. Di mana tadi saya sampaikan ya bahwa wah kita sudah berhusnuzon nih bahwa pasar pasar di apa ya pasar pengadaan barang jasa Indonesia cenderung sekarang sudah lebih sehat ya, sudah lebih mature dan seterusnya. Sehingga ya sudah kita kembalikan saja nih dasar-dasar pembentukan harga ya kepada pasar nih. Yang penting kita ikat di dalam syarat dan ketentuannya bahwa harga yang tayang di katalog tidak boleh lebih mahal daripada harga pasar ya. Nah, tidak hanya terkait dengan harga ya, tapi juga berkembang tuh ya bahkan terhadap pergantian harga. Nah, itu pun sudah kita bebaskan. Nah, ketika dalam proses itu maka ya, nah dalam proses pelaksanaannya, nah ini PPK jadi tantangan sendiri nih, masih bisa nggak memperlakukan hal yang sama gitu ya dengan katalog yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu ya kita perlu perhatikan ya, karena ini akan mempengaruhi dari proses pelaksanaan kontraknya itu nanti juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui ya bahwa selama ini yang kita jalankan dalam proses katalog ya kita sama-sama tahu bahwa kontrak itu disebutnya surat pesanan ya, jadi tidak seperti yang lain ya, yang memiliki batasan tertentu. Nah, dalam surat pesanan, nah itu tidak dibatasi berapapun nilainya ya. Nah, itu menggunakan surat pesanan ketika kita melaksanakan proses pengadaan barang jasanya melalui e-purchasing atau melalui katalog ya. Nah, jadi bentuk kontraknya adalah surat pesanan. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu ditanyakan oleh bendahara, kok halamannya cuma sedikit sih nih, cuma 2 halaman, 3 halaman ya. Nah, itu bisa dibaca di paling bawah itu ada ketentuan bahwa surat pesanan ini juga sudah mengikat terhadap syarat dan ketentuan. Gitu ya. Jadi syarat dan ketentuan yang panjang itu, nah itu sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari surat pesanan. Jadi kalau mau di print ya monggo aja silakan. Sana lengkap ada syarat dan ketentuan para pihak. Nah, yang berikutnya terkait jenis kontrak Bapak Ibu. Nah, biasanya ya dalam proses pengadaan barang jasa kan kalau kita ngomongin di Perpres maka tidak ada pemisahan tuh ya berdasarkan metodenya. Jadi jenis kontrak dipisahkan berdasarkan jenis barang jasanya saja, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu
boleh nggak nih? Kalau katalog kan pada umumnya kita menggunakan harga satuan ya. Nah, secara umum lah kita menggunakan harga satuan. Nah, namun demikian sebetulnya Bapak Ibu juga bisa menyatakan bahwa surat pesanan ini ya menggunakan jenis kontrak apa? Apakah lamsam, harga satuan, atau gabungan? Atau misalkan langsung kita mau berdasarkan kontrak berbasis kinerja, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, gitu ya. Karena memang tidak ada larangan kita menggunakan jenis kontrak yang berbeda di dalam proses katalog. Nah, namun penggunaan jenis kontrak ini pasti nanti akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kontraknya, ya pengendalian kontraknya. Kalau lamsam bagaimana? Nah, ini harus hati-hati pada saat kita adendum. Namanya sudah lamsam tuh ya, jadi satu paket ya. Nah, ini harapannya ya memang tidak ada lagi proses adendum dari segi kuantitas ya, perubahan kuantitas atau volume. Ya, jadi silakan ya, nanti kalau dibutuhkan jenis kontraknya dicantumkan di dalam katalog. Untuk surat pesanan sendiri nanti dihasilkan ya setelah proses negosiasi atau mini kompetisi ya. Kemudian nanti ada rancangannya. Berbeda dengan yang katalog versi 5, di katalog versi 6 ini bentuknya sudah tidak ada template lagi ya. Sudah jadi tuh generik. Nah, apabila diperlukan nanti Bapak Ibu bisa menambahkan dokumen tambahan ya SSUK, SSKK atau cukup dengan menambahkan tambah ketentuan saja ya. Tambah ketentuan saja. Jadi mungkin hanya mau ngomongin soal jenis kontrak, ya tambahin aja. Jenis kontraknya adalah lamsam, misalkan seperti itu ya. Itu bisa ditambahkan. Nah, namun kalau memang diperlukan lebih detail, khususnya misalkan untuk pekerjaan konstruksi gitu ya, nah maka boleh nanti ditambahkan SSUK dan SSKK-nya. Nah, namun demikian saya ingatkan Bapak Ibu, jangan mengambil SSUK dan SSKK tanpa melakukan penyesuaian dengan metode yang kita gunakan ya. Khususnya apabila MDP-nya itu menggunakan MDP tender atau seleksi gitu ya. Nah, silakan nanti di-adjust dulu, disesuaikan dulu sesuai dengan kebutuhannya. Dan jangan sampai isian daripada SSKK dan SSUK itu berlawanan dengan regulasi tentang katalog ini ya, baik Perpres, Perlem maupun syarat dan ketentuannya, gitu ya. Kalau menegaskan boleh, silakan saja. Nah, ini adalah bentuk dari surat pesanan ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di dalam surat pesanan ada nomornya, ada para pihak dan seterusnya. Ada nama produk ya, dan ada ringkasan pembayaran dan nanti ada nah ini untuk tambahan ketentuan ya. Nah, ini ada tempatnya sendiri yang warna yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, ini contohnya seperti ini ya, ketentuan 1, ketentuan 2. Jika memang tidak terlalu detail, tapi kalau mau lebih detail ya silakan diupload SSKK dan SSUK-nya. Nah, kemudian di dalam bagian footer ya atau bagian bawah dari isi surat pesanan, nah ini surat pesanan pun juga sudah memfasilitasi syarat dan ketentuan. Nah, jadi sudah lengkap tuh di sana isinya ya. Kalau diperlukan ya silakan ditambahkan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke adendum Bapak Ibu ya. Untuk adendum surat pesanan sendiri ya. Nah, ini dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan antara kondisi real pada saat di lapangan dengan yang tercantum di dalam surat pesanan gitu ya. Misalkan tadi masalah waktu permintaan tiba. Nah, ini yang sering bermasalah nih ya. Nah, jadi misalkan kita minta waktu permintaan tiba hari Minggu misalkan. Ternyata di hari Minggu tidak ada yang jaga. Nah, ya. Nah, itu boleh tuh silakan nanti di adendum geser jadi Senin gitu ya. Karena di tempatnya nggak ada yang menerima, dikhawatirkan nanti barangnya hilang atau seperti apa. Nah, sini jika prosesnya karena dari pihak pembeli, maka yang harusnya sih silakan aja ya, apa namanya diperbolehkan. Yang jadi masalah apabila perubahan ini karena ada permintaan dari penyedia nih, ya. Penyedia, wah Pak, mohon maaf nih, kendaraannya mogok gitu ya, sehingga ada kemungkinan terlambat. Nah, boleh nggak ya seperti itu di adendum? Ya, ya jawabannya adalah ya tergantung PPK-nya ya. Ya namun harusnya karena perjanjian ini adalah kesepakatan kedua belah pihak ya. Penyedianya juga berarti kan sudah ketika dia menandatangani surat pesanan menyatakan kesanggupannya untuk tiba ya di tanggal yang sudah ditentukan, maka seharusnya dia sudah mengantisipasi kejadian-kejadian yang memungkinkan adanya
proses atau peristiwa keterlambatan gitu ya. Jadi sih kalau saya PPK-nya nggak boleh tuh biasanya ya. Nah, ini kan sudah sepakat tanggal itu ya. Maka kalau mau nyampe-nya terlambat ya monggo aja silahkan. Kalau misalnya saya bisa terima ya, namun tetap dikenakan denda keterlambatan. Nah, dengan hadirnya fitur adendum di platform katalog versi 6 ya, maka PPK atau penyedia memiliki opsi untuk melakukan perubahan yang terbatas khusus untuk kategori yang diizinkan. Apa saja sih hal-hal yang dapat mengarahkan kita kepada proses adendum ya. Jadi ada 7 nih ruang lingkupnya. Yang pertama, yaitu dalam hal untuk menambah dan mengurangi volume yang tercantum dalam surat pesanan. Jadi menambah atau mengurangi kuantitas ya. Kalau dikurangi boleh, kalau nambah ya tetap ada aturan yang lebih tinggi ya, yaitu tidak boleh lebih dari 10% gitu ya. Kalau lebih dari 10% gimana Pak? Ya karena katalog kan gampang ya Pak, tinggal pesan aja lagi ya. Yang jadi masalah kalau prosesnya adalah konstruksi itu ya. Nah, kan harus mini kompetisi itu. Nah, repot lagi deh ya. Tapi ya silakan nanti tinggal pesan aja lagi gitu ya. Kemudian mengubah jadwal atau permintaan tiba. Nah, ini juga sebetulnya masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Namun perlu diperhatikan alasan pengubahan jadwal permintaan tibanya ya. Jangan semua alasan bisa kita terima seperti itu. Kemudian menambah dan atau pengurangan harga pengiriman kurir. Nah, kalau untuk pengurangan harga kurir, nah ini bisa ya, sangat bisa ini, silahkan. Karena biasanya kalau dulu ya, seharusnya untuk harga pengiriman atau kurir semestinya bersifat at cost gitu. Jadi ketika harga at cost-nya lebih rendah ya, nah itu harusnya bisa kita adendum ya. Bagaimana Pak kalau lebih tinggi? Ya tergantung kesepakatannya aja. Tapi jarang sih ya penyedia misalkan minta harganya lebih tinggi. Biasanya nggak mau PPK-nya kalau harganya naik ya, karena kan sudah disepakati itu. Tapi kalau rendah ya dilihat dari kwitansinya gitu ya, ternyata lebih murah ya kita bisa adendum. Nah ini juga jarang ya penyedia yang ngaku ya bahwa ongkos kirimnya lebih murah misalkan seperti itu. Kemudian pergantian ketentuan tambahan tanpa ada perubahan harga pada surat pesanan. Ya, nah yang tadi itu yang kita tuliskan ya, ada klausul 1, klausul 2, kalau kita mau tambahkan klausulnya atau kita kurangi, nah itu masih memungkinkan atau masih bisa. Kemudian pergantian persentase untuk pajak ya, PPN dan PPNBM pada produk dan layanan tambahan. Kemudian penambahan dan atau pengurangan layanan tambahan. Dan yang terakhir, pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam surat pesanan. Ya, jadi nambah atau mengurangi layanan tambahan itu juga bisa, bahkan termasuk untuk penggantian penanggung jawab, misalkan ganti PPK, direkturnya ganti gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu ya apa namanya bisa dilakukan ya. Ganti nomor rekening juga bisa sebetulnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sebetulnya masih memungkinkan ya. Nah, ini adalah ruang lingkup proses perubahan adendum, perubahan kontrak atau adendum surat pesanan. Nah, dalam proses perubahan adendum ini ada beberapa hal yang kita bisa cermati. Bahwa yang pertama, adendum dapat dilakukan pada pesanan yang berstatus diproses. Ya, tentu saja ya. Kalau statusnya masih draft atau masih negosiasi ya, maka belum ada surat pesanan. Kalau belum ada surat pesanan, bagaimana kita melakukan adendumnya? Ya, makanya tidak bisa. Jadi statusnya harus yang dalam apa namanya? Statusnya yaitu di proses penyedia. Nah, khusus untuk perubahan persentase PPN, nah ini masih dapat dilakukan setelah PPK melakukan BAST. Jadi selain persentase PPN, kita tidak bisa lagi melakukan proses adendum ya kalau sudah klik BAST Bapak Ibu. Ya, jadi kalau udah klik BAST, kita mau tambahin jasa layanan, mau mengurangi ongkos kirim, nah itu udah nggak bisa tuh, ya. Di sistem udah nggak memungkinkan. Nah, kalau yang memungkinkan adalah hanya untuk merubah PPN ya, atau PPH tuh, pada saat sudah BAST sebelum input cowoknya, ya. Nah, itu masih bisa kita melakukan proses adendum khusus untuk PPN saja.
Nah, kemudian untuk kategori perubahan persentase atau PPNBM atau penambahan layanan tambahan dan penggantian tanggung jawab ya. Nah, saat ini memang belum bisa difasilitasi oleh sistem ya untuk PPNBM, kemudian jasa layanan tambahan dan seterusnya. Jadi nanti perubahannya bisa dilakukan di luar sistem atau melalui pusat bantuan ya. Nah, kemudian PPK dapat mengajukan adendum kepada penyedia dan menanggapi draft pengajuan adendum oleh penyedia. Jadi adendum ini bisa dua pintu. Bisa dari PPK-nya, bisa juga dari penyedianya ya. Jadi kalau dulu kan hanya bisa lewat PPK. Nah, kalau sekarang penyedianya pun bisa mengajukan adendum. Nah, dalam hal memang belum dapat difasilitasi oleh aplikasi, ya contohnya tadi ini ya, pergantian layanan tambahan atau ongkos kirim. Nah, maka nanti proses adendumnya bisa dibantu oleh pusat bantuan, ya, melalui tiketing pusat bantuan. Nah, untuk syarat adendum sendiri yang pertama ya, adendum bisa dilakukan ketika SP sudah dibuat. Adendum bisa dilakukan hanya sampai pesanan sebelum diperiksa ya. Kalau sudah periksa, sudah BAST, maka tidak bisa lagi adendum kecuali tadi yang masalah PPN ya. Kemudian adendum hanya bisa dilakukan oleh PPK dan penyedia. Nah, PP nggak bisa ya, hanya PPK dan penyedia. Kalau PP tidak berhubungan dengan pesanan ya, maka tidak bisa melakukan adendum. Adendum hanya terbatas pada hal-hal yang sudah ditentukan. Kemudian diskusi lebih lanjut jika diperlukan harus mendapat persetujuan dari LKPP untuk melakukan adendum. Diskusi lebih lanjut dan jika diperlukan harus mendapatkan persetujuan dari LKPP untuk dapat melakukan pembatalan pesanan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti diperlukan adendum, gitu ya, di luar daripada yang 7 hal tersebut, gitu ya. Nah, atau misalkan di aplikasi belum bisa difasilitasi, maka nanti Bapak Ibu bisa melakukan proses adendum, mengajukan adendum yang akan dibantu oleh pusat bantuan melalui pengiriman tiket. Nah, nanti pusat bantuan ya akan melakukan pengecekan terhadap pengajuan adendum tersebut. Jika dinyatakan dinyatakan aman gitu ya atau sudah lengkap informasinya, maka nanti akan dibantu dilakukan proses adendumnya oleh tim pusat bantuan. Nah, nanti kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bagaimana Pak kalau misalkan adendumnya sebetulnya di luar yang 7 ya, sifatnya administrasi. Tadi kan misalkan nih tidak ngomongin soal pergantian nomor rekening misalkan, gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa nih. Jadi sebetulnya ada 2 mekanisme yang kita bisa tempuh ya. Satu melalui tiket pusat bantuan, yang kedua melakukan proses adendum di luar sistem. Gitu ya, di luar sistem. Nah, kalau yang melalui sistem pusat bantuan dia akan mengecek terhadap ketentuan yang 7 ruang lingkup ini. Gitu ya. Jika ada yang di luar daripada ruang lingkup ini, maka biasanya sih sama pusat bantuan ditolak. Gitu ya. Ganti nomor rekening gitu ya. Nah, itu biasanya ditolak tuh, ya. Nah, kalau ada proses penolakan, maka nanti Bapak Ibu bisa melakukan proses adendum di luar sistem. Nah, kalau adendumnya dilakukan di luar sistem, maka proses pembayarannya pun nanti dilaksanakan di luar sistem. Gitu ya. Nah, masalah nantinya boleh atau enggak, ada isu atau enggak di belakangnya ya. Nah, Bapak Ibu ya berarti wajib memiliki justifikasi nih. Kenapa sih dilakukan adendum padahal tidak masuk ke dalam ruang lingkup ini? Gitu ya. Nah, silakan nanti siapkan justifikasinya. Nah, saya pun ada ya satu paket melakukan proses adendum yang di luar dari 7 ruang lingkup ini. Apa yang saya adendum? Yang saya adendum adalah ProRed ya. Di aplikasi itu belum bisa ya melaksanakan perubahan adendum untuk ProRed. Nah, saya misalkan berkontrak nih selama 6 bulan. Tapi di bulan pertama dia tidak startingnya, tidak mulainya itu dari awal bulan, tapi di tengah bulan. Maka saya lakukan proses adendum untuk yang di bulan pertama gitu ya, saya proretkan. Nah, itu belum bisa tuh dilaksanakan melalui aplikasi. Nah, kalau dari ruang lingkup, ya saya bisa menjustifikasikan ya mirip dengan di nomor 1 ya, yaitu menambah dan mengurangi volume.
Ya, tapi tidak bisa dilaksanakan di dalam sistem. Nah, ini adalah kurang lebih ya Bapak Ibu ya proses untuk adendum ya. Jadi nanti diperhatikan syarat-syarat adendumnya. Nah, kemudian ini adalah proses adendum melalui pusat bantuan. Jadi selama flow untuk melakukan adendum secara mandiri belum terfasilitasi, maka PPK maupun penyedia dapat mengajukan permohonan melalui Resolution Center atau pusat bantuan. Ya. PPK atau penyedia akan memberikan detail informasi perubahan yang ingin dilakukan kepada tim reso. Ya. Kemudian nanti tim reso akan memeriksa dan memfasilitasi detail informasi perubahan tersebut, memastikan bisa dilakukan perubahan atau tidak ya. Nah, tergantung dari yang 7 tadi tuh. Kalau Bapak Ibu tidak mengkaitkan terhadap 7 ruang lingkup, nah ini kemungkinan besarnya ditolak gitu ya. Nah, tapi kalau proses sudah jalan kan agak repot tuh ya. Kalau misalkan nggak bisa sama sekali ya, ya sudah lakukanlah di luar sistem. Tapi nanti tanggung jawabnya masing-masing gitu ya. Nah, harus menjustifikasikan. Kemudian nanti ada form adendum ya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian nanti tim terkait akan melakukan perubahan data pesanan dan akan mengupload dokumen adendum yang otomatis muncul pada detail pesanan PPK dan penyedia. Ya. Nah, kemudian nanti silakan dilakukan perubahan sesuai dengan yang diadendum. Terakhir, tim resolusi akan memberikan update kepada PPK dan penyedia bahwa surat adendum sudah berhasil diupload dan data pesanan akan disesuaikan serta mengarahkan PPK maupun penyedia untuk melanjutkan prosesnya secara mandiri ya, jadi bisa ditindaklanjuti. Gitu. Nah ini kurang lebih proses adendum surat pesanan melalui katalog elektronik versi 6. Nah berikutnya untuk pembatalan surat pesanan ya. Nah, untuk pembatalan surat pesanan itu nanti hanya bisa dilakukan karena dua cara ya, melalui dua cara saja. Yang pertama yaitu penghentian surat pesanan, kemudian yang kedua adalah pemutusan surat pesanan. Untuk penghentian surat pesanan, nah ini hanya karena kondisi keadaan kahar saja, Bapak Ibu ya, hanya keadaan kahar saja. Karena bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan dan lain-lain ya. Nah, namun kejadian ini nanti harus bisa dibuktikan ya, harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang ya. Jangan apa nih? Ini ada contoh kayak kemarin gitu ya. Jangan si penyedia yang menyatakan terjadi keadaan kahar ya. Nah, kemarin tuh contohnya ada penyedia yang bersurat ya menyatakan keadaan kahar. Karena apa? Karena ketersediaan stok, nah, kelangkaan stok. Nah, itu bisa masuk nggak keadaan kahar ya? Ya sulit ya. Kan kaharnya di pihak penyedianya aja tuh, suppliernya. Tapi secara umum kan enggak ya. Nah, itu tergantung PPK-nya. Bisa mau menerima adendum atau mau dibatalkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemutusan surat pesanan ya. Nah, pemutusan surat pesanan ini ya dikarenakan permasalahan yang terjadi ya. Jadi kalau untuk surat pesanan dilakukan oleh PPK ya, apabila memang penyedia terlibat KKN ya, kemudian terlibat penyedia dalam kondisi pilot atau penyedia masuk ke dalam daftar hitam ya, atau penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, penyedia katalog tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Nah, ini adalah hal yang dapat dilakukan pemutusan SP. Nah, selain itu, ya, apabila juga terjadi cedera janji nih, ya, dalam waktu yang telah ditetapkan, prestasi, gitu ya. Kemudian, jika berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan, walaupun diberikan kesempatan. Kemudian penyedia katalog tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan, atau setelah diberikan kesempatan kedua, penyedia katalog tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, penyedia katalog menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam surat pesanan, dan penghentian ini tidak tercantum dalam program, serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan. Ya intinya memangkir ya, mangkir baik sementara maupun prestasi ya, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi kalau sudah diberikan kesempatan gitu ya.
Nah, ini silakan nanti dilakukan proses pemutusannya oleh PPK. Nah, untuk pemutusan surat pesanan oleh PPK, nah maka nanti jaminan pelaksanaan wajib dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang mukanya dicairkan, kemudian penyedia katalog diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan sanksi bagi penyedia katalog elektronik ya. Nah, kemudian bisa juga surat pesanan dilakukan apa nih? Nah, terhadap pemutusan surat pesanan maka PPK melakukan evaluasi, PPK membayar pekerjaan yang sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga nggak boleh zolim juga PPK-nya ya. Kalau pekerjaan dinyatakan sudah bisa dimanfaatkan, walaupun penyedianya dikenakan wan prestasi, maka tetap di PPK wajib membayarkan prestasi kerjanya ya. Kemudian PPK memerintahkan penyedia untuk membayar biaya jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga. Nah, selain pemutusan oleh PPK, bisa juga dilakukan pemutusan SP oleh penyedia ya. Nah, penyedia dapat melakukan pemutusan surat pesanan apabila PPK tidak melakukan administrasi proses pembayaran atau PPK melakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan. PPK juga wajib ya membayar pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh penyedia. Jadi prestasinya pun harus tetap dibayarkan oleh PPK walaupun yang meminta pemutusan dilakukan oleh penyedia. Nah, ini secara umum ya. Jadi untuk penghentian surat pesanan, pertama dilakukan dulu identifikasi dasar ya penghentian surat pesanan. Nah, penghentian surat pesanan ini apabila dilakukan oleh sistem, oleh pusat bantuan maksudnya, gitu ya. Jadi pertama dilakukan identifikasi dasar penghentian surat pesanan, kemudian dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada salah satu pihak bahwa terjadi keadaan kahar, kemudian mengevaluasi bersama kemajuan pekerjaan, melengkapi bukti atau dokumen penghentian surat pesanan, kemudian penyampaian rencana penghentian surat pesanan secara tertulis melalui pusat bantuan. Kemudian tim pusat bantuan akan melakukan pengecekan paling cepat 6 hari kerja, barulah setelah itu dilakukan penghentian surat pesanan. Nah, ini karena keadaan kahar ya, Bapak Ibu ya. Nah, sementara jika untuk pemutusan surat pesanan kurang lebih sama ya, identifikasi dasar, kenapa dilakukan pemutusan surat pesanan, kemudian dilakukan identifikasi, evaluasi bersama terhadap kemajuan pekerjaan. Apabila ada kemajuan pekerjaan maka wajib dibayar. Silakan lengkapi dokumen atau bukti dukung, disampaikan ke pusat bantuan, akan dicek selama 6 hari kerja sebelum dilakukan pemutusan surat pesanan. Begitu, Ibu, Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Ini adalah proses adendum ya dan penghentian surat pesanan. Jadi silakan setelah ini kita akan jika ada yang perlu di sharing session ya, mau konsultasi, tanya jawab, monggo silakan. Nah, sebelumnya saya kembalikan dulu ke Pak Nasir. Silakan Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Bambang Saputra yang sudah menyampaikan materinya seperti yang disampaikan di awal tadi. Memang materi ini cukup menarik. Semoga Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikannya pertanyaan kami persilakan. Pergi ke pasar membeli ember. Tidak lupa membeli buah delima. Materi sudah disampaikan oleh narasumber. Yuk kita diskusi dan belajar bersama. Tadi materi tadi sudah disampaikan, salah satunya ada adendum Pak Bambang. Nah, adendum ini memang banyak kendala-kendala di lapangan, kami juga sudah mengalaminya juga. Bagaimana sih adendumnya, bagaimana caranya, karena versi 5 dengan versi 6 ini diberi versi 6 dibandingkan versi 5 kemarin. Nah, kebetulan ini tadi yang sudah ada resen ini, mana nih, diturunkan lagi nih. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat. Ini, Pak Alim Bahari. Pak Alim? Oh, mungkin Baik, ini. terima kasih Pak Nasir, Pak Moderator atas Silakan. kesempatannya. Izin Pak, saya nggak aktifkan kamera Pak karena lagi hujan nih Pak di daerah saya.
Wih, mantap. Baik, Alhamdulillah hujan-hujan berkah tuh. baik Pak. Izin Pak Silakan Pak. Bambang, Pak narasumber. Menarik materinya Pak. Kalau hanya 26 slide tapi tertarik nih Pak tentang adendum surat pesanan nih Pak. Izin Pak, saya mau menyampaikan tentang case Pak, kasus yang ada di daerah kami kemarin Pak. Sempat di rumah sakit kemarin, barang yang dipesan Pak di katalog, ternyata yang datang itu Pak barangnya lebih bagus, kualitasnya lebih baik. Nah, untuk menanggapi hal ini seharusnya gimana sih Pak? Apakah itu PPK menerima, menolak, atau PPK menerima Pak dengan asumsi dia melakukan adendum nih Pak? Yang karena kualitas yang datang ini ternyata obatnya ini lebih bagus menurut Pak Direkturnya Pak. Apakah memang langkah yang tepat itu adalah dilakukan adendum atau ditolak Pak? Nah, itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua Pak, terkait di pemutusan kontrak Pak. Tadi sudah dijelaskan Pak bahwa pemutusan kontrak itu salah satu kriterianya itu dilakukan identifikasi Pak. Gimana Pak? Kan untuk saya pengadaan barang Pak, bicara pengadaan barang. Pengadaan barang kan harusnya ada program mutu ya Pak, untuk pengendalian di waktu Pak. Kan kita ada program, kalau di Kontrus kan RMPK Pak kita kenal. Kalau di barang kan ada pengendalian mutunya Pak. Gimana Pak seandainya PPK nggak minta ini Pak untuk dibuat oleh penyedia? Ataukah gimana sih Pak prosedurnya? Karena kan Pak ketika kita melayangkan surat pesanan, surat peringatan Pak SP kepada penyedia atau pelaku usaha, kan harus ada dasar Pak, dasar dari jadwal kita. Misalnya kita udah tentukan nih titik-titik kritisnya Pak. Di minggu pertama titik kritis barang harus di lokasi mana nih Pak? Gimana kalau ternyata PPK nggak minta ini Pak untuk dibuat? Nah, tiba-tiba nih PPK ternyata mau batalkan nih Pak surat pesanannya. Dan penyedia ternyata eh, berpendapat Pak atau beropini bahwa ini nggak sah Pak, karena kan dasarnya harusnya ada surat peringatan dulu Pak untuk menentukan titik-titik kritis. Dan surat pesanan pembatalan kontrak harusnya itu kan Pak 3 kali Pak, 3 kali SP surat peringatan setelah itu lakukan pembatalan. Atau seperti apa sih Pak prosedurnya? Mohon pencerahannya Pak. Demikian yang bisa saya tanyakan Pak Bambang, Pak moderator. Terima kasih Pak, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak Alim. Wah, ini mantap nih pertanyaan Pak Alim ini Pak. Sebagai pembuka Pak Bambang. Ini pertanyaannya nomor 1 ini pendek tapi jawabannya panjang. Terbalik dengan nomor 2 nih pertanyaan. Oke, silakan Pak Bambang menjawabnya. Silakan Pak Bambang. Suaranya ini, tuh, suaranya nggak kedengar Pak. Bentar. Oh, mantap. Ini ada Tes, sudah ada suaranya Pak? ada siap. Lanjut, Oh ya. gas terus. Oke, baik. Terima kasih. Ini mic-nya agak error. Ya, jadi menarik nih pertanyaannya Pak Alim ya, luar biasa nih. Jadi yang pertama, bagaimana Pak ketika nanti produk yang datang ternyata berbeda nih? Ya syukur-syukur yang datang ternyata lebih baik ya Pak. Nah, tapi ada yang menarik kata direkturnya gitu ya. Kata Terbalik direkturnya. Pak. Iya. Jadi pertama begini, pada dasarnya kan si penyedia ini punya kewajiban Pak untuk menyerahkan produk sesuai dengan apa yang kita minta ya. Nah, apa yang kita minta itu kan sudah melalui proses yang panjang tuh, dari proses identifikasi kebutuhan gitu ya, kemudian pemakaian dan lain-lain lah di proses perencanaan itu kan, sehingga kita mengetahui itu kenapa sih butuhnya itu dan bukan yang lain gitu ya. Nah, kalau produknya jelas mutunya kurang gitu atau di bawah daripada spek yang kita butuhkan, ya tentu saja tidak boleh kita terima ya, harus ditolak tuh gitu ya. Jadi harus memenuhi apa namanya sesuai dengan spek yang kita minta. Nah, bagaimana jika misalkan speknya di atas ya? Nah, secara umum sih memang balik lagi kalau kita bicaranya tentang ada nggak kerugian buat negaranya? Ya pasti tidak ada gitu kan ya. Malah negara untung. Nah, tapi tetap harus diperhatikan nih Pak, benar nggak si produk itu dapat kita manfaatkan berguna sesuai dengan kebutuhan
kita gitu ya. Kalau misalkan memang dapat diterima, kemudian memang di atas benar-benar dapat dibuktikan bahwa spesifikasi dan kinerjanya di atas daripada yang kita persyaratkan, masih bisa kita terima gitu Pak ya. Namun tetap dilakukan adendum terlebih dahulu Pak, gitu ya. Tetap dilakukan adendum terlebih dahulu ya. Jangan langsung terima aja, nanti kan akan berbeda nanti antara surat pesanan dengan barang yang disampaikan ya. Jadi perlu dilakukan proses adendum terlebih dahulu. Nah, yang penting harganya Pak juga ya. Barangnya naik, speknya tapi harganya naik. Nah, ini nggak boleh juga Pak. Udah menyalahi kebutuhan kita nih. Gitu ya. Nah, itu udah nggak boleh tuh. Jadi kalau misalkan harganya mesti naik ya, ya sudah berarti ini ya kita bisa menganggap si penyediaannya nggak sanggup melaksanakan pekerjaannya, gitu ya. Bisa kita kenakan wan prestasi dan seterusnya. Tapi kalau harganya tetap, barangnya mau mau diterima ya, apabila mau diterima, maka perlu dilakukan proses adendum terlebih dahulu, gitu ya Pak. Dan yang kedua untuk benar Pak pengendalian mutu ya. Nah, kita dalam proses kita sebagai PPK ya wajib mengendalikan mutu nih pekerjaannya ya, melaksanakan program mutu karena kita kan mau ya proses paket kita kan tepat lima tepat tuh gitu ya, kemudian berkualitas dan seterusnya gitu. Kalau barang secara umum sih biasanya kita tidak melaksanakan program mutu tuh Pak ya. Kenapa? Ya karena kalau barang kan sudah mengikat di speknya. Spek itu merupakan program mutu. Kecuali apabila memang dalam proses pengiriman bertahap tuh Pak ya untuk misalkan produknya sulit ya kayak MRI gitu ya. Kalau di rumah sakit kan ada MRI itu. Nah, sebelum produknya datang, tempatnya harus kita siapkan terlebih dahulu dan lain-lain. Maka di situ kan ada pekerjaan. Nah, ketika sudah masuk ada pekerjaan, maka kita wajib mengendalikan program mutu yang diberikan. Nah, tadi pertanyaannya, PPK nggak melaksanakan program mutu, nggak meminta program mutu. Kemudian si penyedia bermasalah nih, tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh PPK lah gitu ya. Nah, maka itulah pentingnya kita melakukan rapat persiapan kontrak gitu ya. Jadi bukan hanya tender atau seleksi aja nih Pak, yang ada proses persiapan penandatanganan kontrak. Nah, di katalog pun ya itu sebaiknya tetap dilakukan ya untuk proses-proses barang jasa yang memang memiliki tadi ya memiliki potensi titik-titik kritis. Kalau barang sih mungkin nggak terlalu lah. Tapi kalau untuk jasa lainnya, untuk konsultan, untuk pekerjaan konstruksi ya, nah itu baiknya memang kita sepakati jika ada milestone-nya mau seperti apa. Saat ini kita mengetahui bahwa di katalog memang tidak terdapat mekanismenya untuk melakukan apa namanya pendetailan ya cara kerja atau pemberian program mutu. Nah, tapi nggak apa-apa Pak, nanti dilaksanakan aja sebelum tanda tangan kontrak, diundang dulu, didiskusikan dulu program mutunya seperti apa, bagaimana mencapainya ya, milestone-nya, tahapannya seperti apa. Nah, ketika sudah terjadi ya kondisi jadi kan seperti ini Pak, dispute ya. Nah, tinggal dibaca lagi di kontraknya, ada nggak menyatakan si penyedia harus A, harus B, harus C, Pak. Nah, namun jika berkaitan dengan pembatalan, maka mekanismenya tadi tuh Pak yang sudah saya sampaikan ya. Jadi secara umum memang nanti pembatalannya penghentiannya memang seharusnya setelah SP3. Nah, sebelum ke SP3 kan juga penerbitan SP2-nya juga sambil kita melihat kinerjanya dong, gitu ya. Kita udah SP1 nih, ya. Kemudian kita lihat potensinya dia melaksanakan pekerjaannya. Nah, jangan-jangan apa namanya bermasalah lagi SP2 ya. Tapi kita lihat dulu Pak, ketika menuju SP2 kan juga ada prosesnya tuh. Nah, kalau tidak ada perbaikan sama sekali, maka rasanya tidak perlu lagi SP2. Kita bisa aja langsung ya tadi ya tuh, tidak memperbaiki kinerja kan, maka sudah jatuh tuh Pak. Kita bisa mengenakan dia prestasi misalkan gitu. Nah, kapan kita lakukan SP2? Ketika dia sudah menjalankan si SP1-nya nih sesuai dengan perintah kita. Namun miss lagi, salah lagi, bermasalah lagi, barulah itu kita lakukan SP2. Tapi kalau dari SP1 saja sudah tidak memperbaiki kinerja, nah itu kita sudah bisa mengenakan prestasi tadi. Begitu kurang lebih Pak Alim ya. Baik, Pak Alim, bagaimana Pak Alim? Kita lanjut
Pak, semoga Pak Alim bisa mengerti dan menerima apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Makasih Pak. Kita Makasih, Pak. Ya, siap, siap, siap. Kita lanjut ke kolom chat, Pak. Kolom chat ini kebetulan sudah ada yang bertanya nih, Pak, di kolom chat nih, ya. Pak Bambang nih. Ini dari Ibu Ida. Mohon dijelaskan langkah-langkah adendum melalui pusat bantuan untuk pekerjaan konstruksi serta adendum di luar sistem nih Pak untuk penambahan item pekerjaan yang tidak tersedia dalam aplikasi. Nah ini memang untuk adendum nih Pak, kami juga kemarin mengalami kendala juga bagaimana si adendumnya nih kalau di versi 5 kan enak Pak bisa diedit kan, ya kan? Tapi kalau versi 6 ini agak sulit juga. Nah, Iya, bagaimana itu? betul. Ya, betul. Ya, jadi nanti kalau untuk apa namanya, untuk proses adendum ya, pertama tadi untuk melalui adendum melalui pusat bantuan. Nanti silakan buka menu pusat bantuan. Nah, di situ nanti ada tombol pembuatan tiket. Nah, jadi nanti silakan diikuti langkah demi langkahnya tuh. Pertama, nanti ada pemilihan ya, aplikasi apa ya, pasti pasti aplikasi katalog. Kemudian apa yang akan mau dilaksanakan, ada masalah pembayaran, ada masalah pesanan dan lain-lain ya. Nanti kita pilih apa namanya pelaksanaan kontrak. Nah, setelah itu nanti kita pilih yang adendum. Nah, di sana nanti disampaikan hal apa yang mau dilakukan proses adendumnya. Nah, ini memang kalau Pak Nasir ya, untuk tombol adendum saat ini yang nongol baru untuk barang, Pak. Ya, Pak ya. Hanya di Barang ya. barang itu tombol adendumnya muncul. Tapi untuk digital, untuk jasa itu tombolnya nggak muncul. Bahkan untuk Untuk si pekerjaan Pak, konstruksi ya. untuk si sudah Nah, timbul Pak. untuk konstruksi pun tombolnya nggak muncul tuh ya. Jadi memang Oh, berhenti sampai pembuatan surat pesanan saja. Nah, nanti adendumnya memang dilakukan melalui pusat bantuan ya. Jadi silakan nanti di pusat bantuan itu ada tempatnya juga, ada kolomnya juga. Silakan disampaikan hal apa yang mau dilakukan adendumnya. Kalau memungkinkan ya, dilampirkan juga notulensi atau berita acara klarifikasi atau negosiasi dengan penyedianya. Ya, jadi kan sebelum adendum ada pembicaraan nih, gitu ya. Atau ada notulen rapatnya, ada hal-hal yang mau diadendum. Nah, itu juga nanti silakan dilampirkan di dalam permohonan adendumnya, gitu, disampaikan semuanya. Nanti kalau memang bisa difasilitasi oleh sistem, ya, atau misalkan tadi mau nambah item ya, ada barangnya di mana, disampaikan aja linknya tuh, ya. Jadi nanti bisa dibantu oleh pusat bantuan gitu. Nah, kemudian kalau di luar sistem bagaimana ya? Kalau untuk di luar sistem, kalau memang barangnya nggak, maksudnya barangnya nggak ada gitu ya, maka kan harus di luar sistem. Maka nanti proses adendumnya laksanakanlah seperti mekanisme adendum pada pengadaan secara umum. Jadi tidak mesti terpaku dengan katalognya. Nah, bagaimana oh, nih proses adendum yang secara umum dilaksanakan, CCO gitu ya, nambah pekerjaan dan seterusnya. Nah, maka gunakanlah mekanisme yang umum yang sudah dilaksanakan seperti mekanisme di luar katalog gitu aja. Jadi jangan artinya dibuat bisa pusing gitu ya. secara manual bisa Pak ya. Cara manual bisa gitu, nggak Nah, masalah. itu berapa Begitu Pak. kalau itu berapa kali Pak harus adendum Pak? Proses Kalau adendum lagi tidak kalau lagi tidak dibatasi Pak, ya sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. Apalagi tadi pekerjaan konstruksi ya. Nah, ini kan potensi perubahannya tuh bisa jadi banyak ya. Kemudian apalagi yang jasa lainnya juga bisa tuh ya. Kayak saya ada pekerjaan apa nih, facility building management ya. Nah, itu setahun bisa 12 kali adendum kali itu. Karena kan kebutuhannya berubah terus ya Pak ya. Satuan itu oh, berubah terus tuh volumenya dan seterusnya gitu. Jadi monggo aja sesuai dengan kebutuhan, tidak dibatasi. oh gitu Pak. Baik, kita lanjut ke kolom chat selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya langsung ke narasumber silakan klik raise hand-nya yang ingin bertanya Ibu. Eh, Ibu Sofa atau Narsi atau Ibu Wulan Jamila yang mau tanya langsung. Kalau tidak kita langsung ke kolom chat. Dari Sofa ini Pak, mohon izin bertanya apakah adendum perpanjangan waktu dengan keterlambatan berlaku dari keseluruhan nilai kontrak. Nah ini ada dua Nah, memang ini. secara umum ya, berarti ya.
Nah, untuk detail umum. adendum ya, perpanjangan waktu, denda keterlambatan berlaku. Oke. Untuk ini ada dua berarti ya. Maksudnya gimana Hmm. perpanjangan waktu? Maksudnya dendanya kali ya. Dendanya itu Iya, dikenakannya dari apa nih denda keterlambatannya? Apakah dari keterlambatannya tuh dikenakan apakah dari dari nilai kontrak seluruhnya atau bagian atau dari nilai bagian? kontrak itu. Iya, oke. Nah, ini coba dilihat ya di klausul kita di SSKK nih. Biasanya, coba dia dilihat deh. Dia menentukannya antara keseluruhan atau sisa kontrak. Nah, itu ya. Masalahnya, Perpres kita tuh apa di MDP di Perpres kita nggak mengenal lagi sisa kontrak. Yang ada Sisa adalah kontrak, bagian kontrak, bagian gitu ya. kontrak. Bagian kontrak. Sisa dan bagian kontrak itu berbeda, gitu. Kalau sisa itu bisa murni seluruh yang belum dikerjakan. Kalau bagian bisa jadi dia nggak seluruh sisa kontraknya tuh, hanya bagian-bagian kontrak lagi. Makanya dalam suatu pekerjaan mesti kita define. Ini bagian-bagian kontraknya apa saja sih? Pemasangan apa namanya persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan dinding. Nah, itu bagian-bagian tuh, ya. Nah, jadi bisa jadi apa namanya ya tinggal dilihat nanti pengenaan keterlambatannya bagaimana klausul di SSKK-nya. Dari keseluruhankah atau dari bagiankah, gitu ya. Harusnya sudah terstate. Nah, tapi secara umum yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana kita melihat itu biasanya ini pada saat rancangan kontrak nih, khususnya bagi para penyedia ya harus memperhatikan rancangan kontraknya harus clear. Yang disebut dengan biasanya umumnya keterlambatan harusnya pada bagian kontrak ya, bagian kontrak yang belum selesai. Nah, yang sudah selesai dianggapnya ya sudah tidak ada lagi keterlambatan di hal tersebut gitu ya. Tapi kalau PPK-nya mencantumkan keseluruhan karena pekerjaan apa nih? Pekerjaan itu tidak bisa dianggap selesai kalau semua bagiannya belum selesai. Nah, itu bisa juga. Makanya harus dilihat dari si apa dia namanya ya, sifat pekerjaan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau ditanya denda keselamatan dari mana, tergantung dari bunyi di SSKK. Demikian, Pak Nasir. Memang eh, harus ada kesepakatan Pak di awal dari yang di makanya gunanya SSKK itu syarat-syarat khusus kontrak itu kan harus jelas itu Pak ya. Apakah Betul. bagian dari kontrak, apakah dari nilai keseluruhan dari nilai Keseluruhan. keseluruhan kontrak. Nah, memang pernah ini terjadi Pak di kami Pak. Nah, iya. Di tempat kami pernah kejadian juga seperti itu. Artinya di dalam SSKK itu PPK menuangkannya nilai keseluruhan nilai kontrak. Ya. Nah, begitu keterlambatan penyediaannya tidak mau berdasarkan nilai kontrak, dia maunya bagian dari bagian dari pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Nah, itu kemarin juga sampai ke ya menuntutlah sampai turun BPK dan akhirnya disepakati bagian dari pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, tapi ini hal penting Bapak Ibu, memang seperti ini kelihatan sepele Pak Bambang ya, tapi memang harus diperjelas di dalam SSKK. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya kami silakan. Ibu Mulan Jamilah, Pak Alfian, atau yang lainnya. Kalau tidak kita lanjut ke Ibu Narsi nih Pak. Ibu Narsi, mohon pencerahan Pak syarat dan ketentuan katalog elektronik versi 6 tertuang di mana ya Pak? Nah ini tadi Pak yang di Oh modul ya, di materi oke, Bapak tadi itu baik. yang SSKK Ya, itu. ya Pak Nasi. Pak Nasi. Mirip ya Pak Nasir sama Bu Nasi kayaknya. Ya, untuk syarat dan ketentuan itu ada di bagian katalog. Ini saya sambil izin share screen dulu deh. Ya, ini saya tunjukkan ya. Jadi syarat dan ketentuan itu udah nah, ya. Udah kelihatan ya Pak? Nah, Itu ada di bagian di katalog.inaprok.id itu ada di bagian kiri atas. Ya, di kiri atas ini ada tuh syarat dan ketentuan. Produk hukum, syarat dan ketentuan. Nah, dia muncul nih di sini nih ya. Jadi lengkap nih, ada definisi, ketentuan umum ya, hmm, ketentuan produk, ketentuan penyedia. Nah, kita lihat dari sini nih, ketentuan penyedia ya. Jadi hak dan kewajibannya pun ada.
Nah, ini yang paling penting nih Pak. Penyedia bertanggung jawab atas harga barang jasa yang tercantum dalam katalog elektronik, ya. Kemudian tidak menjual barang jasa melalui katalog elektronik dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dijual melalui selain katalog. Nah, jadi kalau nanti ada pemeriksaan bilangnya harganya kemahalan, yang tanggung jawab siapa? Nah, ini penyedia nih. Kalau baca syarat dan ketentuan ini, gitu ya. Nah, di sini juga tentang adendum atau perubahan juga diatur juga sini ya. Nah, ini silakan bisa dilihat nih. Ini syarat-syarat perubahan ya. Nah, ini ada tuh semuanya lengkap sini ya. Syarat ketentuan pengiriman, pemeriksaan produk, ketentuan pembayaran. Nah, ini sudah lengkap semua di sini. Silakan nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di dalam surat dan ketentuan ini. Demikian Pak Nasir. Dari penjelasan Pak Bambang ini memang kebanyakan sih saya sendiri terutama, kebetulan saya juga PPK juga, memang Pak tidak membaca di syarat-syarat ketentuan tadi Pak. Iya, Syarat dan Pak. ketentuan. Tadi yang poin yang Bapak sampaikan tadi poin J tadi Ah, apabila menjual barang harga di atas gitu kan. Itu saya tuangkan Pak di dalam surat pernyataan kewajaran harga. Saya oke. tidak baca yang di. Jadi Padahal mah pada udah ada saat ya Pak sebetulnya ya. padahal sudah ada tuh. Masya Allah. Setiap kali pencairan Pak, kita kan ada dokumen pengadaan, ada dokumen pencairan. Ya. Di dalam dokumen pencairan itu saya selalu membuat surat pernyataan kewajaran harga. Apabila harga yang kami tawarkan tidak sesuai dengan atau tidak wajar, maka kami bersedia dia. Padahal sebenarnya bahasanya sama dengan Pak sampaikan tadi. Iya. Ya, Baik, ya. kita lanjut Pak ke Pak Santoso Nugroho. Maaf Pak, misalnya ada pengadaan makan minum rapat dengan cara pengiriman atau pembayaran bertahap atau bulanan. Ternyata realisasi volume di akhir pekerjaan lebih kecil dari volume pada SP karena adanya perubahan pergeseran anggaran. Bagaimana prosedur adendumnya Pak? Apakah adendumnya dibuat setelah pengiriman terakhir sesuai volume pada anggaran perubahan? Ini kalau ini Pak dulu Ya, sebenarnya di versi 5 lebih tentang ini. Kalau versi 6 ya. nih karena bayar dulu nih Pak. Versi 6 nih kan dibayar dulu. Beda dengan versi 5 kan? Ya, Ya kan ya, Pak? ya, betul. Oke, baik ya. Jadi ya kalau apa namanya case yang pengirimannya bertahap, ini kan bertahap berarti pengirimannya ya, gitu ya. Sebetulnya ada dua mekanismenya ya. Bisa adendum per masing-masing kegiatan gitu ya. Atau memang tadi mau apa namanya adendumnya di terakhir. Nah, boleh, dua-duanya boleh gitu ya. Mana yang lebih enak aja. Yang salah adalah kalau tidak adendum ya. Jadi kalau mau adendum apa namanya mau per masing-masing kegiatannya itu boleh atau di adendum terakhir itu boleh. Namun yang terpenting adalah sesuaikan dengan mekanisme pembayarannya, gitu ya. Nah, kalau pembayarannya memang terakhir di ujung ya, maka nanti adendumnya di ujung aja terakhir biar jadi satu kesatuan ya, satu kali aja. Tapi kalau memang pembayarannya juga by termin ya, ya maka sudah bisa dilakukan adendumnya per masing-masing terminnya, gitu nggak masalah. Tapi mau terakhir juga ya nggak masalah juga. Toh yang kita bayar kan jumlahnya seharusnya tidak melebihi dari yang nyampe. Nah, seandainya nih seperti ini ya, bayarnya di depan. Nah, ini yang agak repot ya. Kalau bayar di depan kan ya seharusnya sih nggak bisa ya, seharusnya nggak bisa ya kecuali untuk yang sifatnya sewa gitu ya. Nah, itu baru kita bisa bayar di depan tuh. Anggaplah kita mau sewa setahun, 12 bulan. Sudah kita bayar nih kendaraan gitu ya. Kita langsung bayar di depan 12 bulan. Ternyata ada potongan anggaran sehingga nggak jadi 12 bulan, jadi cuma 6 bulan. Ya nggak apa-apa, nanti ada addendum, tapi nanti kita mintakan eh, Pengembalian. pengembaliannya, gitu ya, pengembalian kelebihan pembayarannya. Gitu aja sih. Gitu mungkin Nah, Pak Nasir. pengembalian pembayaran itu yang agak ribet Pak. Memang Ya sekilas repot memang emang Pak. mudah. Ya, Pencatatan di kas daerahnya itu di bank itu di bank daerahnya itu agak susah pengembalian. betul betul Kami Pak. ngalamin juga kemarin
kelebihan juga. Ternyata yang waktu, tapi masih versi 5 Pak, masih versi 5. Ah, Versi 5 ternyata pesanan yang kita pesan itu setelah dikalkulasi itu makan minum waktu itu. Makan minum ternyata setelah dihitung-hitung tidak sesuai dengan jumlah ya. yang itu pengembalian. Memang penyedia bersedia mengembalikan, tapi ribet pencatatan di bank Setuju, Pak. daerahnya itu Pak. Betul, betul. Itu memang maka eh, kita harus benar-benar memperhatikan benar jumlahnya pesanan sesuai atau tidak, jangan sampai. Kalau bisa untuk menghindari hal-hal seperti itu, pengembaliannya mudah tapi Ya, ribet. betul, betul. Baik Pak, Penyedia kita jasa lanjut itu harus repot ya, Pak. ke Pak Doni. Kita lanjut ke Pak Doni Pak. Silakan, silakan. Sepertinya resnya masih banyak nih, mantap nih. Pak Doni, Pak Doni. Tuh Bu Lydia, raise hand tuh, Bu Lydia. Mana nih resnya nih? Belum ada nih. Izin Pak, apakah adendum di luar sistem yang mengakibatkan perubahan nilai surat pesanan bisa disesuaikan dan terekam pada aplikasi tersinal. Apakah terekam itu Pak? Silakan Pak. Nah, ya, perubahan nilai surat pesanan. Ini saya mau tanya dulu sebetulnya nih, kalau ngobrol enak tadi ada Pak Doninya ya. Iya Pak Doni, silakan Pak Doni. Ada nggak Pak? Pak Doni kami undang nih. Jarang-jarang dapat undangan ini. Undangan untuk Pak Doni. Pak Doni. Kayak, kayak peserta ujian LKPP aja pada malu-malu ya Pak. Oke deh, jadi Ini gini ya. Per- siap, langsung Yang Pak. dimaksud perubahan nilai SP itu apa? Ya, apakah nilai harganya yang berubah atau kuantitasnya? Ini ya, yang boleh berubah kan sebetulnya kuantitasnya atau volumenya, bukan harganya. Harganya nggak boleh berubah, orang udah sepakati kok berubah gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau misalkan volume sehingga totalnya nanti berubah gitu ya, nah itu bisa. Apakah terekam pada aplikasi? Terekam. Namun saat ini di aplikasi yang difasilitasi memang baru untuk barang saja. Sementara untuk jasa dan digital belum bisa dilakukan di luar dilakukan di dalam sistem. Bisa, tapi Hmm. melalui pusat bantuan terlebih dahulu. Jadi nanti orang pusat bantuan yang akan melakukan perubahan volumenya gitu ya. Jadi Hmm. usahakanlah pusat bantuan dulu. Kalau pusat bantuannya udah nyerah, barulah nanti kita di luar sistem. Gitu. Gitu Atau kalau nggak Pak. pusing, kalau daripada pusing-pusing dibiarin aja sampai sistem pembatalan. Batal ya. Siap, Daripada siap. pusing Bapak Ibu, daripada pusingnya Pak Doni, daripada pusing Pak Doni, ya kan? Sudah dipesan, waduh salah ternyata nih. Sudah tinggal. Batal dikit lagi gitu ya Pak. Baik kita lanjut. Yang untuk Ada Pak Mbak Lydia Emanuel, Sandi itu, resign itu, Pak. mana tuh? Nggak ada tuh. Ada Pak tuh, di saya ada juga muncul tuh Widya Mbak Sandi. Lydia Sandi, silakan bergabung. Mana nih? Pak Widya Sandi Ada di tuh. layar saya nggak muncul. Saya dengar Pak Nasir. Iya, Pak. Ya, ya. Ya, Silakan Ibu. silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun Pak Nasir atas kesempatannya bertanya. Pak Bambang, mohon izin. Saya Lydia dari UKBBJ Kota Probolinggo. Sedikit, banyak sih Pak. Sorry. Ya, ya. Jadi nanti sekaligus sama curhat juga ya Pak ini. Kalau Sebenarnya curhat kalau sama mama lah. sebenarnya kalau fitur addendum itu saya lihat memang dari fitur yang di V6 itu memang sudah lama. Jadi beberapa saya sudah melaksanakan ya hampir semuanya, termasuk terkait penambahan volume maupun terkait pengurangan volume serta addendum pajak. Di awal-awal memang terkait katalog versi 6 itu memang muncul addendum ada 2 tahap di sebelum setelah BAST sama sebelum BAST. Ketika setelah BAST itu addendum memang muncul hanya untuk fitur addendum pajak saja.
Sedangkan sebelum adanya BAST, itu ada adendum terkait volume surat pesanan, kemudian juga adanya adendum waktu pengiriman, dan satunya saya agak lupa sih Pak. Cuman berjalannya waktu itu juga ada beberapa yang fitur adendum itu tidak muncul. Jadi kalau yang awal-awal itu alhamdulillah sih lancar ketika memang di kami ketika ada penambahan volume, memang di sistem sudah disetting adendum penambahan volume itu tidak melebihi dari 10%. Nah, ketika di akhir-akhir terkait adendum yang memang tidak muncul pada sistem, saya itu ada kendala ketika ada pergantian PPK pada saat di bulan Juni itu memang ada pergantian 3 PPK yang kebetulan berpindah menjadi Widya Iswara. Nah, itu kami sudah eh, melaporkan pada pusat bantuan, tetapi jawabannya itu sangat lama sekali untuk respon dari pusat bantuan. Baru 1 bulannya kami mendapatkan link di mana itu ada fitur format yang memang dari APP terkait fitur adendum tersebut, di mana itu ada poin terkait pergantian PPK, kemudian surat pesanan. Tetapi ketika pergantian itu, waktu BAST kami itu akhirnya kelewat karena menunggu adanya adendum tersebut. Jadi kita membuat adendum secara manual dengan fitur tersebut, kemudian baru kita upload kembali ke pusat bantuan. Kalau mengikuti tahapan tersebut, eh, jauh banget dan sangat lama, Pak, seperti itu. Akhirnya kami berinisiatif dengan adanya adendum tersebut di luar sistem, kami melakukan pembayaran di luar sistem. Dan clear, dan alhamdulillahnya kemarin fitur pembayaran di luar sistem itu sudah muncul dan kita memasukkan itu dan akhirnya selesai. Cuman dari beberapa yang case kami yang tidak bisa selesai itu terkait pembatal adendum di mana adanya kelebihan volume, Pak. Karena adanya kesalahan OPD itu melebihi pagu anggaran. Sehingga tidak termasuk ke dalam yang ada di klausulnya eh, persyaratan yang persyaratan adendum tadi. Ketika misalkan sudah saya lakukan pembayaran di luar sistem, kita masukkan ke aplikasi yang pembayaran di luar sistem itu, volumenya otomatis tidak akan pernah sama. Karena di volume sistem pembayaran yang baru baru di launching ya, kalau nggak salah hari Rabu kemarin itu ya Pak, kami langsung memasukkan, ternyata ketika kami ngeklik termin, volumenya secara otomatis sama dengan volume yang ada pada surat pesanan. Nah, menyikapi hal tersebut, nggih Pak, karena kami itu pingin secara otomatis karena paket kami itu harus selesai agar data tersebut bisa tertarik dan juga sebagai penilaian ITKP. Itu Pak yang perlu saya tanyakan pertama. Kemudian yang terkait kedua Pak, pembatalan itu juga sama. Saya juga sudah melaksanakan terkait fitur pembatalan karena di fiturnya LKPP itu ketika saya memasukkan tiket, di situ memang ada fitur pembatalan, ada yang dari satu pihak dan juga ada kedua belah pihak. Saya sudah melaksanakan dari kedua belah pihak karena sebelum kami melakukan fitur pembatalan pada tiket, kami sudah membuat berita acara terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Setelah berita acara itu lengkap, baru kita laksanakan membuat tiket pada pusat bantuan dengan melampirkan berita acara tersebut. Memang ada tanggapan butuh di ini kurang lebih yang 6 hari itu tadi. Tapi sampai detik ini sudah berbulan-bulan ya Pak, itu belum ada tanggapan. Sehingga pada sistem kami itu paket itu masih belum selesai, masih menggantung istilahnya. Seperti itu. Kemudian, mohon maaf ya Pak, agak banyak ya Pak. Halo? Silakan Bu. Lanjut Bu, lanjut Bu. Nggih. Kemudian, eh,
Agak dipersingkat terkait aja pertanyaannya, Bu. Waktunya mepet. oh siap Pak. Termasuk juga Pak, ketika di kami itu ada pembayaran yang termin dan itu sudah dilaksanakan di kami, tetapi pada sistem itu masih muncul pembayaran sebagian. Sedangkan kita sudah melakukan pembayaran keseluruhan karena memang itu pengadaan cleaning service, kemudian yang lain-lain apa yang bisa 1 bulanan. Nah, itu sudah kami laksanakan semua. Bagaimana solusinya untuk menyikapi sistem yang di kami itu yang sampai detik ini masih sistemnya pembayaran dibayarkan sebagian seperti itu, Pak. Eh, Oke. mungkin Udah, Bu? itu dulu, Pak. 3, nggih. Baik. Terima kasih, Bu. Ibu Nggih, Pak. Lydia Sandi, Nasir. terima kasih. Ya, langsung ke Pak Oke. Bambang nih. Ya, Pertanyaannya panjang nih, Pak. Silakan, Pak. iya, jadi nomor 1 dan 2 saya rangkum lah ya, biar sama aja sebetulnya ya. Bedanya memang yang satu ini terkait dengan adendum ya, kemudian yang kedua pembatalan. Yang ujung-ujungnya sih sebetulnya memang karena respon dari pusat bantuan yang memang lambat ya Bu ya, Bu Lydia ya. Iya, betul, Iya. Pak. Iya. Nggih. Jadi intinya sih begini, pada saat kita adendum ya, maka memang prosesnya kita laksanakan dulu sesuai dengan kemampuan si sistemnya nih, kesiapan sistemnya. Kalau bisa lewat sistem dulu gitu ya. Kemudian kalau fiturnya belum ada, maka silakan lewat pusat bantuan. Kalau di pusat bantuannya, ya di pusat bantuannya juga nanti belum apa namanya, tidak bisa memfasilitasi, maka silakan di luar sistem tadi ya. Misalkan memang belum bisa nih masalah volume dan seterusnya gitu ya. Nah masalah, jadi nanti BHST-nya pun kan nggak bisa nginput juga kita ya, nggak bisa juga diinput BHST-nya, maka ya BHST-nya juga lagi-lagi harus manual ya, sampai nanti pembayarannya manual. Kemudian kita laporkan lah itu prosesnya ke pusat bantuan. Nah, termasuk pembatalan juga ya, ketika kita melakukan proses pembatalan, bisa jadi tadi ya, apa namanya, dalam proses kajian oleh pusat bantuan yang tiketnya mungkin belum selesai. Tapi rajin-rajin ngecek juga ke tiketnya, takutnya ke solve otomatis ya. Saya nggak tahu ada fitur apa, tapi memang apa namanya di tiket itu ya sempat terjadi semua tiket itu dianggap selesai padahal belum selesai. Kalau Ibu nanti bisa menemukan itu ya, nanti silakan di-reply aja emailnya supaya nanti dia akan create nomor tiket baru sehingga nanti bisa dilanjutkan gitu ya. Atau kalau misalkan yang 6 bulan lalu ya, bikin aja lagi sekarang nggak masalah, bikin tiket lagi di forward lagi ya. Nanti tiket itu juga dulu kan hanya masuk ke email. Nah sekarang riwayat tiket juga sudah ada di menu pusat bantuan Bu. Jadi Ibu bisa terekam di situ, jadi bisa follow up terus deh gitu ya. Misalkan belum direspon juga gitu. Nah, upayakan mendokumentasi seluruh proses itu Ibu ya, didokumentasi, justifikasi kronologisnya. Jadi nanti ketika ada penilaian ITKP ya, nah ini saya kebetulan PIC untuk purchasing juga Bu, untuk purchasingnya, ITKP-nya. Jadi nanti akan ada masanya untuk klarifikasi. Nanti Ibu bisa menyatakan klarifikasi bahwa kenapa menggantung ya, karena memang nyangkut di pusat bantuan, misalkan seperti itu ya. Jadi tapi nanti ada kronologisnya supaya nanti kita bisa menganggap paket itu selesai. Kurang lebih itu Bu, yang nomor 1 dan 2 ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk masalah pembayaran termin, nah ini juga memang harus dicek dulu nih permasalahannya nanti seperti apa gitu ya. Kalau untuk yang apa, kan bertahap nih. Kalau kalau dulu kan belum bisa kita ya menggunakan pembayaran bertahap tuh. Nah kalau sekarang sih sudah bisa. Nanti dicek aja permasalahannya tuh. Kenapa Bu ya tadi ya? Masalahnya gimana Bu yang Eh, termin? jadi pembayaran di sistemnya itu masih tertuliskan pembayaran sebagian, Pak. Sedangkan Padahal sudah bayar semua, seluruhnya ya. iya, seperti Oh ya itu. udah. Jadi paketnya tidak selesai juga. Gitu. Oke, nanti Ya, betul. dilaporkan aja Bu dengan mekanisme pembayaran di luar sistem aja, sampaikan aja gitu. Gitu. Kemarin Walaupun sudah saya walaupun udah coba, dibayarin Pak, nih. Sudah ya? tetapi tombolnya tidak ada. Kalau yang istilahnya ketika itu sudah ada proses pembayaran yang dari sistem, nah di tombolnya di PPK itu tidak muncul pembayaran di luar sistem, kecuali untuk yang di sistemnya itu pembayaran berhasil atau pembayaran dalam proses pembayaran, fitur pembayaran di luar sistem itu muncul, Pak. Yang di pusat bantuan kah? Bukan, jadi di fiturnya PPK, Pak. Oh Karena iya. kemarin itu Heeh. Nggak, maksud saya fiturnya, nanti lewat itu aja, lewat pusat bantuan aja, gitu ya. Pak, Jadi nanti mohon sampai maaf, dari
Nah, gitu. Saya untuk yang ke pusat bantuan itu Hmm, terus terang semua tiket-tiket kami itu tidak direspon. Sudah hampir beberapa bulan. Bahkan banyak ya. waktu awal-awal itu saya sempat ini ya Pak ya, Hmm, dibantu dengan timnya LKPP dengan Mas Wicaksono siap ya. sama Mas Pambudi. Nah, Hmm, itu saya sampai dibantu karena permasalahan-permasalahan di Kota Probolinggo itu banyak. Jadi hmm, saya coba ngelis dan itu sampai dibantu dengan spreadsheet nggih sama ya, Mas Pambudi. ya. Dan itu terselesaikan. Cuman yang akhir-akhir kurang lebih 2 bulanan saya sudah nggak bisa berkomunikasi dengan Mas Pambudi sama Mas Wicaksono. Oke. Mungkin ya saya paham Hmm, karena mungkin overloadnya juga di beliaunya. Tetapi ketika saya menghubungi dari PIC-nya Telkom, kami sama sekali tidak ada respon. Beberapa kali termasuk juga di pembayaran kami itu banyak yang nyantol, ada mulai dari bulan Mei ya, ya. sampai sekarang belum masuk di rekening penyedia, Pak. Itu Oke. yang kami tanyakan juga. Oke. Iya, Bu, baik. Ya, jadi emang agak susah ya kalau ke Telkom ya, gopteknya ya pasarnya ya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Dicoba aja ya. Atau sekali-sekali main ke LKPP juga boleh, Bu. Kan ada counter gopteknya tuh ya. Langsung colek aja tuh, Bu. Nah, mungkin Jalan-jalan Bu, sekali jalan-jalan Bu, Jalan ya. kalian. Mungkin sekalian ya Bapak, karena saya juga diamanai Pak Kabak saya Oh, iya, iya, iya. untuk mengawal terkait permasalahan Kota Probolinggo. Iya, Nah, iya. itu kemarin juga sempat menanyakan apakah di Jawa Timur itu sebenarnya ada perwakilan dari Telkom, baik itu Hmm, di Surabaya. Eh, Seperti itu Pak, karena kalau hmm. masih wilayah Surabaya aja, kami siap untuk meluncur dari Probolinggo ke Surabaya. Tetapi kalau sudah ke Ya. Jakarta, sepertinya eh 95% nggak akan mungkin berangkat deh, Pak. Itu. Siap, siap, siap. Jadi nggak Nggih. ada sih perwakilannya ya, kayak itu kan bukan si Telkomnya langsung ya, tapi anak perusahaannya sih soalnya. Gitu. Nggih. Jadi Eh, izin juga ya Pak Bambang, mungkin boleh enggak saya nyuwun kontaknya Pak Bambang? Karena tadi juga Pak Kabak saya minta berpesan juga terkait proses V5 yang masih nyantol-nyantol. hmm. Seperti itu, Pak. Nah, ya, Karena ya. Boleh, boleh. adanya Nanti, nanti. kes-kes. Nggih. Mungkin nanti Siap, bisa bersambung lebih lanjut di luar Zoom ya, Pak. siap. Ya, Bu, Ini silakan, izin silakan. sebelumnya. Nggih. Nggih, Tuh Pak Pak Bambang, Bambang, matur nuwun diminta sangat. nomor Pak Bambang, dikirim, diketikkan aja di kolom chat Boleh. itu. Oke Pak, eh, waktu kita sudah 3:30 tapi masih ada kurang lebih 4 lagi pertanyaan. Izin dengan Pak Pop, kita lanjut aja Pak. Pak Pop bagaimana Pak Pop? Gimana Selesaikan. Pak Bambang? Monggo, silakan. Oke, Nggak masalah. nggak apa-apa. Masih Siap. 4 lagi nih. Makasih Pak Bambang. Iya, Oke, siap. kami lanjut Pak. Pak, Pak Bambang ini kita lanjut ke Pak Emmanuel nih dari Serang nih kayak nih. Pertanyaannya pertama, PPK menolak pengajuan adendum oleh penyedia karena alasan tidak masuk dalam kategori adendum. Dan untuk menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan kepada penyedia dengan dikenakan denda keterlambatan. Persoalannya, tidak tersedia menu di pemberian kesempatan di e-katalog, sehingga PPK membuat secara manual dan menyetujui adendum di sistem. Mohon pencerahannya tentang pemberian kesempatan dan adendum. Yang kedua, bagaimana cara pemutusan surat pesanan di sistem setelah penandatanganan kontrak dan waktu kontrak telah berakhir, tetapi ketika barang tiba tidak sesuai spek kontrak. Ya, Gas terus jadi Pak, silakan Pak. baik yang pertama ya, adendum ya monggo aja biasa, tapi beda ya antara pemberian kesempatan dengan peristiwa apa namanya denda ya. Gitu. Jadi walaupun nanti ada adendum mundur berapa hari, tapi namanya bukan pemberian kesempatan, tapi tetap dia dikenakan denda sesuai dengan keterlambatan dari perjanjian pertama gitu ya. Jadi adendumnya adendum normal aja. Nah, nanti untuk surat peringatannya ya bisa dimasukkan nanti di lampiran adendumnya tuh bahwa penyataan besaran dendanya ya, nilainya dan seterusnya begitu. Kemudian apalagi nih? Bagaimana Yang cara kedua Pak. pemutusan setelah penandatanganan kontrak dan waktu kontrak telah berakhir, tapi juga tidak sesuai spek kontrak. Maksudnya gimana ya nomor 2 ya? Ya Oh, ini cara mungkin pemutusannya ya, speknya nggak sesuai gitu ya Pak?
Ya, kurang itu. Jadi sudah ditandatanganin, SPK sudah Nah, dibuat, ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan spek oh ya udah. yang Ya kalau nggak dipilih. sesuai ya sudah tadi ya ada tahap. Jadi masuknya ke kegiatan apa nih namanya ya pemutusan kontrak. Tapi ditanyakan dulu ya. Dia masih kan speknya nggak sesuai nih. Ditanyakan dulu masih sanggup nggak menyelesaikan pekerjaannya dengan sesuai spek. Kalau masih sanggup ya sudah kita adendum, kita kasih waktu dengan denda keterlambatan. Tapi kalau penyediaannya betul-betul nyerah gitu ya, ya sudah maka produknya kita tolak, ya kita nyatakan dia ke one prestasi gitu ya. Kemudian lanjutkan tindakan one prestasi berikutnya. Begitu aja. Yang itu kasihan penyedia, Pak. Iya, makanya kan ditanya dulu tadi Pak, masih sanggup nggak dia gitu ya. Kemudian kesempatannya begitu, tapi walaupun kena denda juga. Oke, lanjut Pak ke Pak Hendrat mah. Kalau untuk adendum spesifikasi teknis harus lewat pusat bantuan ya Pak? Iya, ya lewat pusat bantuan. Tapi kalau misal dibatalin, ya batalin juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, dibatalin dulu pesan aja lagi gitu ya. Tapi Iya, alasan begitu. iya kan gitu ya. Tapi harus clear ya. Kenapa spesifikasinya berubah? Kalau spesifikasinya misalkan karena PPK-nya gitu ya. Nah, itu nanti apa namanya pemutusannya tidak ada akibatnya tuh. Tapi kalau misalkan dari penyediaannya nggak sanggup speknya, ya harusnya sih nggak terima ya, nggak ada tuh. Karena adendum nggak ada Pak, adendum spek tuh nggak ada sebetulnya gitu ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke Pak Anom Sukoco. Izin bertanya, kami mengalami perubahan kode satuan kerja. Sedangkan kode Satker pada Inaput versi 6 masih kode Satker atau organisasi yang lama. Kami tidak memiliki akses untuk merubahnya. Oh, Apakah ada cara lain yang lebih ya. efektif? Oke, tinggal lewat pusat bantuan. Dah itu aja jawabannya. Singkat, Iya, sampaikan aja lewat pusat bantuan. Nanti saat kerja dirubah. kirim surat aja ya Pak ya. Ya, betul. Berarti pendek dan ayatnya. Iya, itu Kirim karena dia surat. satker itu di D21 ya, di apa namanya pemantauan dan evaluasi itu yang kan terkait dengan sirup soalnya dia. Satker itu Ya. ngambil dari sirup. Nah, ini terakhir Pak. Ya, Dari Pak Tri Uhan. Izin bertanya Pak, saya sebagai pejabat pengadaan membeli barang A dan minta pengiriman barang pada tanggal 1 November dan pesanan sudah diterima pada tanggal 1 November dan penyedia sudah membuat pesanan tiba di sistem. Namun PPK tidak langsung memproses pemeriksaan barang dan BST di sistem. Kemudian dilaksanakan 2 hari kemudian. ya, Apakah BST yang terlambat atas kelalaian PPK itu dapat menyebabkan penyedia dikenakan denda? ya. Apakah langkah bijak jika terjadi keterlambatan proses BAST oleh PPK pada sistem? Ya, oke. Ya, dijitak dulu PPK-nya, tapi PPK-nya pimpinan kita ya, nggak berani. Saya juga ngalami Pak itu Pak, kelupaan Gitu Pak. ya. Oke. Ya, untungnya masih 2 hari, Pak. Jadi PPK itu ketika dia ngeklik BAST kan ada pemeriksaan dulu ya, Pak ya. Ada Iya. pemeriksaan itu bisa backdate sampai 5 hari. Jadi kalau 2 hari sih masih aman. Jadi kita masih bisa memasukkan tanggal ya, tanggal kapan barang itu sampai dan kapan barang itu atau barang itu diperiksa. Nah itu masih bisa backdate Pak 5 hari. Jadi kalau 2 hari masih aman. Nah kalau dia Oh, misalkan masih lebih dari 5 hari ya, nah Bapak perlu perhatikan juga Pak, permintaan tiba itu tidak serta merta dengan waktu pelaksanaan kontrak, ya kan? Nah permintaan tiba tanggal 10, tapi pelaksanaan kontraknya sampai kapan nih? Jangan-jangan nggak sampai tanggal 10, bisa sampai tanggal 15, sampai tanggal 20 gitu ya. Makanya di klausul SSKK atau di klausul kita bisa menambahkan tuh. Sebetulnya ini masa pelaksanaan kontraknya sampai tanggal berapa sih? Gitu. Mau disamakan dengan permintaan tiba sih bisa-bisa aja. Tapi berarti ada risiko terhadap pemeriksa dan PPK-nya nih. Harus siap pemeriksa dan melakukan BAST di hari yang sama. Gitu ya. Tapi kalau kita misalkan mau spare waktu ya 5 hari setelah permintaan tiba nggak masalah. Jadi kalau barangnya misalkan terlambat ya dalam jangka waktu pelaksanaan kontrak selama masih bisa diterima sih nggak masalah. Jadi belum dikenakan denda keterlambatan. Nah disitulah Pak kita sebaku PPK ya mesti bijak-bijaknya di situ. Begitu mungkin Pak.
Mas. Berarti spare waktunya tuh kurang lebih 5 hari lah Pak ya. Betul, betul. 5 hari, Pak. Bisa. Oh, 5 hari. Karena kemarin juga saya juga sama tuh pertanyaan tuh Mm-mm. keterlambatan hari Jumat, nerima hari Jumat, ternyata saya lupa. Malah hari Iya, Senin, di hari betul. Masih Senin. aman itu. Ya, Masih, aman. masih bisa, Pak. Tapi daripada tidak dilaksanakan, ya. Baik, Iya. Bapak, Pak Bambang, ini sepertinya sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaan ini. Materi ini hari ini memang benar-benar oke, benar nih banyak banyak yang bertanya di kolom chat nih. Tetapi mengingat waktu kita tidak memungkinkan, ya sudah kita langsung ke Pak Prof aja. Pak Prof, bagaimana Pak Prof? Langsung closing statement. Baik, Pak Bambang, Pak Nasir, Bapak Ibu semuanya, Pak Bambang terima kasih luar biasa materinya, ya kan? Katanya Pak Nasir daging semua ini. Jadi mudah-mudahan dengan purchasing nanti semuanya tersistem, semuanya tersimpan datanya di sistem. Jadi memudahkan ya Pak Bambang ya untuk teman-teman di pengadaan berproses mudah, cepat, dan akuntabel gitu Pak Bambang ya harapannya Betul. ke depan. Siap. Mungkin terima kasih Pak Bambang. Saya mewakili Pak Muji Santosa. Terima kasih dan mudah-mudahan Pak Bambang bisa memberikan pencerahan kepada kami, sharing kepada kami di lain waktu. Terima kasih Pak Bambang. Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Prof. Kita lanjut ke Pak Bambang nih. Closing statement-nya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Nasir, Bapak Ibu tadi yang sudah bertanya maupun yang menyimak, Pak Prof ya. Semoga dengan adanya aplikasi ini memang belum sempurna, tapi kita sambutlah ya, karena merupakan alternatif pengadaan supaya tadi ya tujuan supaya pengadaan proses barang jasa mudah, cepat dan akuntabel terselenggara dengan benar gitu ya, dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah untuk materi ini sudah selesai kita laksanakan dengan lancar. Alhamdulillah wa syukurillah kami selaku moderator yang memimpin, yang memandu acara ini, apabila ada kesalahan maupun kesalahan sengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang materi ini sangat menarik sekali Pak, bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan ke tanya jawab saudara, kami silakan untuk menghubungi Pak Bambang yang sudah tadi dikasih nomor HP-nya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesarnya. Ke Palembang makan pempek adaan, penjualnya cewek keren dan kece. Bapak Ibu yang ingin belajar tentang pengadaan, bergabunglah terus di MSTC. Cakep. Lagu kenangan judulnya Widuri, kenangan indah sewaktu di Pulau Bali. Mohon maaf kami undur diri. Semoga tahun depan kita bertemu kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Waalaikumsalam kami serahkan warahmatullahi Pak wabarakatuh. Prof. Terima kasih. Ya, makasih Bapak Ibu semuanya. Kayaknya cukup ya, Pak Nasir ya, kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu semuanya mungkin juga apa namanya